Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyajikan materi mengenai manajemen risiko operasional. Pertama-tama kita akan kenalan dulu dong pastinya dari diri saya sendiri, Dewi Puspitasari dengan NIM 19 05510238. Kemudian ada teman saya Saiful Rifai dengan NIM 19 05510246. Dan yang terakhir ada Alvina Dwi Pratiwi dengan NIM 19 05210248. Tujuan dari penyajian materi ini tidak lain dan bukan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen risiko yang diampu oleh Ibu dosen Ika Rosdiana Fitriati. Oke, di next slide ini kita akan tahu tentang operational risk atau risiko operasional. Apa sih risiko operasional? Risiko operasional terjadi karena masalah operasional, merupakan peristiwa kerugian yang dihadapi perusahaan saat kegiatan dimulai, bahkan sebelum dimulai. Contohnya, seperti memasang peralatan, menyusun sistem gaji, mengawasi karyawan, mengawasi kegiatan produksi, dan masih banyak lagi. Oke, di slide selanjutnya ini ada the definition of operational risk atau definisi dari risiko operasional. Risiko operasional merupakan tipe risiko yang paling tua, tetapi paling sedikit dipahami dibandingkan dengan tipe risiko lainnya. Contohnya apa nih? Contohnya ini perusahaan sudah lama tahu ada risiko kesalahan pencatatan, kegagalan sistem komputer, ancaman teroris, serangan virus, pengawasan yang tidak memadai, dan lain-lain. Nah, ini perusahaan secara tidak langsung telah mengantisipasi risiko operasional tadi, walaupun tidak dengan nama manajemen risiko. Misal, perusahaan berusaha memperbaiki sistem, prosedur, atau proses bisnis melalui manajemen kualitas. Risiko operasional adalah segala kemungkinan kerugian yang akan dihadapi perusahaan berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Oke, selanjutnya di slide ini kita akan mengenal mengenai types of operational risk atau jenis-jenis risiko operasional. Jenis-jenis risiko operasional ini ada 4, yaitu kegagalan proses internal, kegagalan mengelola SDM, risiko eksternal, risiko sistem. Pertama-tama kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama kita akan bahas mengenai kegagalan proses internal. Kegagalan proses internal merupakan risiko yang berkaitan dengan kegagalan proses atau prosedur internal perusahaan. Kategorinya ada kesalahan, ketidaklengkapan, dan ketidaktepatan dokumentasi. Yang kedua ada kurangnya pengawasan, kemudian kesalahan pemasaran, kesalahan penjualan, praktek pencucian uang, kesalahan atau ketidaktepatan pelaporan, kemudian ada prosedur yang tidak sesuai dengan regulasi, dan yang terakhir ada kesalahan transaksi. Types of operational risk yang kedua ini ada risiko eksternal. Risiko eksternal ini berkaitan dengan kejadian yang bersumber dari luar organisasi dan di luar pengendalian organisasi. Kejadiannya apa aja nih yang terjadi di luar organisasi yang tidak bisa dikendalikan oleh organisasi, yaitu yang pertama ada bencana alam, terorisme, pemogokan massal, unjuk rasa, dan kerusuhan. Kemudian ada resesi dan krisis ekonomi. Yang terakhir ada krisis politik seperti sengketa antar negara dan perang. Kegagalan mengelola SDM. Kegagalan mengelola SDM ini merupakan kerugian yang dihadapi oleh perusahaan yang dilakukan karyawan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Variasi dari kegagalan ini meliputi kesalahan dari manusia sendiri, ketidakkompetenan, adanya niat jahat, kehilangan karyawan kunci, dan penipuan. Risiko sistem. Risiko sistem merupakan risiko yang muncul karena adanya perkembangan sistem teknologi dan masalah yang terjadi pada sistem teknologi tersebut. Contohnya, bank sangat tergantung pada sistem dan teknologi yang digunakan untuk membantu dan efektivitas kegiatan sehari-hari. Penyebabnya, yang pertama ada kerusakan dan kehilangan data. Kedua, kesalahan dalam proses memasukkan data. Ketiga, ketidakcukupan dalam pengawasan perubahan sistem. Keempat, ketidakcukupan pengawasan pekerjaan yang terkait dengan sistem. Kelima, kesalahan dalam proses program. Keenam, ketergantungan pada teknologi dan kepercayaan terhadap sistem internal tanpa adanya evaluasi. Ketujuh,
adanya gangguan pelayanan akibat kegagalan sistem, baik sebagian atau keseluruhan. Kedelapan, masalah sistem keamanan. Kesembilan, ketidaksesuaian sistem. Dan yang terakhir ada penggunaan teknologi baru yang belum teruji. Transformation of operational risk characteristic. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan karakteristik risiko operasional. Yang pertama ada obligasi, kedua ada otomatisasi, yang ketiga ada mengandalkan teknologi, yang keempat ada outsourcing, dan yang terakhir ada perubahan budaya dalam masyarakat. Sasaran pengelolaan risiko operasional. Yang pertama, memahami risiko operasional yang utama sehingga pengelolaan risiko lebih fokus dalam rangka mengurangi kerugian yang tidak perlu. Yang kedua, menghindari kerugian yang tidak diharapkan dan meningkatkan efisiensi dalam operasional perusahaan. Yang ketiga, penggunaan modal secara efisien untuk mengoptimalkan pendapatan risk return trade-off bagi bank. Yang keempat, memberikan kepuasan kepada para pihak yang berkepentingan atau satisfied stakeholder. Dan yang terakhir, mematuhi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku dan perwujudan tanggung jawab pengurus perusahaan. Oke, selanjutnya mengenai pengukuran risiko. Pengukuran risiko merupakan usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi di perusahaan dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Klasifikasinya ada dua, yaitu frekuensi atau probabilitas terjadinya risiko. Kemudian yang kedua, tingkat keseriusan kerugian atau impact dari risiko. Dengan dua dimensi tersebut, kita bisa membuat matriks frekuensi atau tingkat keseriusan risiko yang ada. Contohnya yang pertama yaitu risiko gagal bayar yang memiliki frekuensi rendah tetapi severity atau signifikasinya tinggi. Kemudian yang kedua yaitu kesalahan pencatatan yang sering kali terjadi tetapi kerugiannya itu tidak terlalu tinggi, yaitu berarti frekuensi tinggi tetapi severity atau signifikasinya rendah. Oke, selanjutnya yaitu ruang lingkup risiko operasional. Risiko operasional muncul atau ada itu dari akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan lain-lain. Penetapan dari ruang lingkup risiko operasional itu ada banyak. Yang pertama itu pengawasan aktif direksi dan komisaris. Yang kedua, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko operasional. Dan yang terakhir yaitu pengendalian risiko operasional. Kemudian kebijakan dan prosedur risiko operasional. Di sini kami ada 5, yaitu yang pertama pengukuran eksposur risiko penyelesaian transaksi. Kedua, penilaian terhadap tahapan dalam proses penyelesaian transaksi. Ketiga, menyusun prosedur pemantauan penyelesaian transaksi. Keempat, prosedur penyelesaian transaksi yang disebabkan oleh kondisi likuiditas bank. Kemudian yang terakhir yaitu konfirmasi transaksi secara tepat waktu. Kemudian ada identifikasi risiko operasional. Kajian dan analisis terhadap berbagai faktor penyebab timbulnya risiko operasional yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional, produk, proses, dan informasi, baik disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal yang berpotensi atau berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran. Langkah identifikasi risiko operasional itu ada 3. Yang pertama, melakukan identifikasi dan analisa terhadap faktor penyebab timbulnya risiko operasional. Yang kedua, mengembangkan database mengenai jenis kerugian, loss event yang timbul oleh risiko operasional. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu menggunakan metode dalam mengidentifikasi risiko operasional. Sekian sedikit informasi yang dapat kami sampaikan kepada kalian. Untuk teman-teman yang sudah menonton video kami dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih. Untuk kekurangan informasi atau salah kata yang kami ucapkan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.